agama, mampuslah kau. Prabowo katanya bersyahadat, nggak ada urusannya, saudara. Ya, kita nggak peduli agamanya apa. Mau Kristen, Islam, kita nggak urusan. Mau murtadin, mau mualaf, kita nggak urusan. Ya, jangan pilih Ahok karena dia Kristen. Kan begitu kan? Anda nugurkan Ahok, ya, nyatanya dia kawin lagi, ya kan? Ya kan? Artinya kan mulutnya juga ternyata nggak bisa dipegang juga ini orang kan? Jadi jangan percaya dengan propaganda apapun. Ya, di Belanda katanya ada yang mau nyerang saya karena saya pro Prabowo. Emang kamu siapa? ya, ya kan, kamu orang Indonesia di Belanda katanya mau nyerang saya karena nggak suka saya pro Prabowo. Ya sini rumah saya jelas. Kamu kalau berani sini, emang saya takut sama kamu. ya, kenapa saya mendukung Prabowo? Ya, saudara ya. Prabowo penjahat, saudara. Tetapi Prabowo yang paling bersih dari kadrun. Oh, dulu pakai kadrun. Oh iya, dia bisa menggunakan kadrun. Tetapi dia tidak disetir oleh kadrun. Beda ya, dia cukong. Ya, dia bisa gunakan EP. Anda perlu yang begitu. Anda perlu orang pemimpin yang bisa menggunakan Islam tanpa dikendalikan oleh Islam. Kalau Ganjar dikendalikan oleh Islam, Anies dikendalikan oleh Islam. Anda perlu pemimpin yang bisa mengendalikan Islam, yang bisa membeli Islam untuk bisa selamat. Kalau enggak, kamu nggak selamat, saudara ya. Saya mah kasih warning keras ya, kalian tidak punya pemimpin yang diktator, habis kalian. Kalau diktatormu orang kayak Prabowo masih mending, kalau diktatormu Islam, mampus kalian, saudara ya. Turki, Shalom Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Tema hari ini adalah Dirty Vote. Waduh, apa yang akan terjadi besok Rabu? Luar biasa, saudara ya. Ngeri ya, ini hari terakhir. Harusnya tadi kita mulai jam 8, tapi karena saya gangguan internet bolak-balik ya. Waduh, ini Jibrinnya sedang membabi buta di sini ya, pada kerasukan semua nih. Nah, kita sekarang akan membahas Dirty Vote, ya, apa yang akan terjadi pada hari Rabu. Film Dirty Vote adalah sebuah film propaganda entah dari siapa, ya. Anda akan melihat Dirty Vote. Kita lihat ya, Dirty Vote. Ini Anda bisa nonton ya, ini ya. Nah, nonton Dirty Vote ini. Siapa yang propaganda kita nggak tahu, saudara ya. Dirty Vote full movie. Waduh, ini nggak benar ini. Kenapa ini? Kamu nih, waduh, ini harus saya ganti semua ya. Nah, mana nih? Ting, 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 ting. Oke, luar biasa, cukup ya. Nanti Anda dengar intinya apa dari film ini, saudara? Ini adalah propaganda untuk menjatuhkan Prabowo, saudara. Seluruh isi film ini nanti belakangnya, ya ini Prabowo beginilah, Jokowi beginilah, semua ya, saudara ya. Saudara, siapapun jadi penguasa, siapapun yang ingin jadi presiden, dia akan menggunakan segala macam cara, saudara ya, baik propaganda benar maupun tidak benar. Ya, cuman semua ini bullshit semua, saudara ya. Apapun Anda mau baca, mau cerita ini, mau ceritanya kampanye janji manisnya Prabowo, janji manisnya Anies, janji manisnya si Ganjar, itu semua bullshit semua. Anda jangan percaya. Semua propaganda mereka yang buruk pun jangan percaya. Apa yang nampak di permukaan itu Anda jangan percaya, saudara. Ya, ada yang esensial buat Indonesia ini. Ya, saya ndak urusan Prabowo itu maling, penjahat apa segala macam. Saya ndak urusan Ganjar itu orang baik apa segala macam. Saya tidak urusan Aniesnya manis mural, ndak urusan, saudara. Yang saya urusan, yang saya concern adalah, ya, kalau siapapun presidennya, ya, dari caranya saja kita tahu ini orang dikendalikan sama siapa. Ya, kita sudah panjang lebar kasih tahu. Ya, kita sudah panjang lebar kasih tahu sepanjang ada di sini ya, selama 3 tahun ya, kita sudah berganti orang, kita sudah promosiin orang, ada yang berkhianat, ada yang keluar dengan baik-baik, ada yang keluar dengan misu-misu. Kita enggak urusan, saudara. Kita tetap konsisten
channel ini tetap eksis, penontonnya tetap terbanyak, saudara ya. Di antara para apologet Kristen, live viewer kita selalu terbanyak. Tapi jangan lupa, saudara, Anda nonton gratis, Anda harus like, subscribe, viralkan. Kalau Anda tidak nge-like, tidak subscribe, tidak viralkan, ya kamu nyawer dong, tahu diri. Kalau kamu nggak nyawer, kamu saya kutuk jadi kodok di dalam valid, saudara ya. Kalau kamu sudah jadi kodok dalam valid, pusing kamu nanti ya. Pokoknya Anda masuk sini, like, subscribe, viralkan. Syukur-syukur kamu juga nyawer ya. Kalau kamu nyawer, nanti saya doakan kamu, saudara ya, dapat jodoh cantik sekali nanti. Nanti yang Pak Teddy dapat jodoh cantik sekali, nanti Bu Ellen dapat jodoh cantik sekali, keder saudara, malah nanti hanya bercanda saudara ya. Ya, like, subscribe, viralkan ya saudara ya. Kalau Anda nggak mau like, nggak mau subscribe, nggak mau viralkan, kan takut kan Anda nyawer dong ya. Contohnya Smart Lapak itu loh, rajin ya, video saya dipotong-potong. Dapur Sukacita, ya, Satu Teropong, LTOM, itu kan rajin motong-motong video saya itu, ya. Like, subscribe, viralkan, saudara ya, teman-teman. Satu Sangkakala, ya, itu kan rajin tuh ya, motong-motong video saya, boleh gratis, ya. Jadi kontenmu dimodifikasi supaya bisa dimonetasi ya, sudah dimodifikasi dikit lah ya. Kan gampang, cuma tinggal kayak tadi dipercepat atau dibalik, di flip. Ya, atau warnanya dihilangin gitu ya, caranya gitu aja, gampang. Kalau saya saya percepat supaya nggak kena ban ya, salah satunya dengan begitu. Begitu ya saudara ya, like, subscribe, viralkan. Lu nyawer dong, lu nyawer gua kutuk jadi kodok di dalam valid, tahu rasa lo ya. Nah, kita lanjutkan. Dari semua propaganda, ya saya nggak percaya bacotnya Prabowo, saya tidak percaya bacotnya Anies, saya tidak percaya bacotnya si Ganjar. Saya tidak percaya semua janji manis mereka, saya tidak percaya dengan propaganda-propaganda yang buruk tentang Ganjar, saya tidak percaya propaganda buruk tentang Prabowo, saya tidak percaya propaganda buruk tentang Anies. Tapi kamu tahu, ya, dari statement mereka, Ganjar ya meninggalkan akal sehatnya dengan mengutuki Israel. Anies mengutuki Israel. Prabowo tidak pernah mengutuki Israel. Dia menarik orang-orang Palestina dan dia memberkati Israel. Ya. Kalau Jokowi mengutuki Israel, anaknya enggak ada urusannya, saudara. Kita ceritanya Prabowo-nya. Anies keluarganya Arab, saudara ya. Ganjar keluarganya Muslim-Muslimah. Prabowo keluarganya plural. Nah, itu saja, saudara. Adiknya Prabowo, konglomerat donatur besar gereja. Keluarganya ada yang Islam, ada yang Kejawen, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang agama macam-macam. Ada yang Manado, ada yang Padang, ada yang Jawa, ada yang Cina. Ini keluarganya Prabowo ya, nyampur. Ganjar keluarganya Islam. Ya. Dan istrinya pun ditutup rapat pakai jilbab. Ya, Anies Baswedan juga sama. Wakilnya juga apalagi, saudara ya. Jelas. Nah, itu saja, saudara. Kita parametris itu saja. Mengapa kamu harus berdamai dengan Israel? Supaya menunjukkan kamu waras. Dari situlah kamu tahu kamu waras. Kamu nggak peduli dengan agama. Kalau kamu peduli dengan agama, mampuslah kau. Prabowo katanya bersyahadat, nggak ada urusannya, saudara. Ya, kita nggak peduli agamanya apa. Mau Kristen, Islam, kita nggak urusan. Mau murtadin, mau mualaf, kita nggak urusan. Ya, jangan pilih Ahok karena dia Kristen. Kan begitu kan? Anda nungguin Ahok, ya, nyatanya dia kawin lagi, ya kan? Ya kan? Artinya kan mulutnya juga ternyata nggak bisa dipegang juga ini orang kan? Jadi jangan percaya dengan propaganda apapun. Ya, di Belanda katanya ada yang mau nyerang saya karena saya pro Prabowo. Emang kamu siapa? Ya kan, kamu orang Indonesia di Belanda katanya mau nyerang saya karena nggak suka saya pro Prabowo. Di sini rumah saya jelas. Kamu kalau berani di sini, emang saya takut sama kamu. Ya. Kenapa saya mendukung Prabowo? Ya, saudara ya. Prabowo penjahat, saudara. Tetapi Prabowo yang paling bersih dari kadrun. Oh, dulu pakai kadrun. Oh iya, dia bisa menggunakan kadrun.
tetapi dia tidak disetir oleh kadrun. Beda ya, dia cukong. Ya, dia bisa gunakan EPI. Anda perlu yang begitu. Anda perlu orang pemimpin yang bisa menggunakan Islam tanpa dikendalikan oleh Islam. Kalau Ganjar dikendalikan oleh Islam, Anies dikendalikan oleh Islam. Anda perlu pemimpin yang bisa mengendalikan Islam, yang bisa membeli Islam, tetapi bukan dibeli oleh orang-orang Islam. Beda, saudara. Anda perlu pemimpin ya yang bukan jongosnya partai. Anies bukan jongosnya partai, tetapi dia pasti akan dikendalikan oleh Islam. Ya. Jadi pilihanmu cuma tinggal Prabowo sama Anies. Ya, Ganjar coret saja, saudara, percuma. Puasa ini langsung hardcore, saudara ya. Keras saya nih ya untuk besok, karena tanggal 10, tanggal 14 besok ya, tinggal besok. Apakah kalau Prabowo yang dipilih, misalnya Prabowo jadi presiden, pasti Indonesia akan baik-baik saja? Sudah saya bilang berkali-kali, siapapun presidennya, Indonesia tidak akan baik-baik saja. Cuma setidaknya kalian minoritas akan jelas nasibnya. Tapi kalau kamu dipimpin oleh Ganjar atau Anies, kalian minoritas nasibnya nggak jelas. Apakah Indonesia akan menjadi baik dipimpin oleh Anies dan Ganjar? Tidak akan. Dipimpin Prabowo apalagi? Sudah jelas kamu akan kembali ke Orde Baru. Saya sudah ngomongin ya. Kalian akan kembali ke Orde Baru. Pasti, karena dia otoriter. Bagaimana dengan Gibran? Sudah menunjukkan. Ya, sudah menunjukkan. Nggak mungkin dia akan lepaskan. Setelah Gibran siapa juga nggak mungkin akan lepaskan. Jangan berharap. Jangan mimpi kamu. Saya sudah ngomong. Tetapi kalian minoritas, di zaman Orde Baru kita minoritas baik-baik saja. Kita nggak boleh masuk jadi tentara, nggak boleh jadi polisi, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi jelas, aturannya jelas. Masalah nggak boleh apa, yang penting aturan main jelas, saudara. Zaman reformasi nggak jelas semua, pusing kamu, saudara ya. Zaman reformasi, sehingga mau nggak mau kamu harus jadi Islam. Jadi Islam saja kamu nggak jelas. Ya orang-orang Tionghoa yang jadi Islam itu jadi nggak jelas kan. Yang tenggelang kan, kayak si Mualaf Center kan, tenggelang. Nah, sekarang kamu ada di mana, saudara? Kalau saya berpikir simpel sekali, ya. Kalau kamu, ya, bisa membuka diri bagi Israel, tandanya kamu waras. Kalau kamu bisa membuka diri bagi Israel, tandanya kamu waras, tanpa harus memusuhi Palestina. Itu kan indikator yang sangat mudah, sangat simpel. Kedua, kalau keluargamu bukan dari keluarga Islam yang kolot semua, kayak Anies dan Ganjar. Itu jelas, saudara. Artinya kamu terbuka dengan agama-agama lain. Bahkan adikmu yang Kristen itu menjadi donaturnya. Ya kan, si Prabowo, si siapa itu? Hasim. Siapa? Aku lupa lagi. Apa? Adiknya Prabowo, aku lupa namanya saya. Siapa adiknya Prabowo? Hasim Ning. Siapa? Hasim Ning. Hasim ya? Ya. Adiknya Prabowo ya, saya lupa namanya kan, sampai lupa kan. Hasim ya. Dia adalah donaturnya gereja, saudara. Bukan masalah gara-gara dia Kristen, bukan. Masalahnya berarti dia tidak akan memihak sama Islam, begitu. Ya, tidak akan. Kamu perlu punya pemimpin yang diktator, saudara. Indonesia perlu diktator. Indonesia tidak butuh demokrasi. Percaya saya, mampus kalian dengan demokrasi. Ya, Amerika yang begitu mapannya dengan demokrasi saja ditunggangi sama Islam. Amerika kurang apa, saudara? Kurang apa? Patokan demokrasi dunia itu di Amerika. Masih bisa ditunggangi sama Islam, apalagi kalian di Indonesia yang baru belajar nggak pinter-pinter tentang demokrasi. Kelenger kamu pakai demokrasi, saudara. Orang Islam akan menggunakan demokrasi untuk mendirikan khilafah. Ya, kamu nggak usah urusan demokrasi. Kamu butuh diktator Indonesia ini. Untuk bisa selamat. Kalau enggak, kamu nggak selamat, saudara ya. Saya mah kasih warning keras ya. Kalian tidak punya pemimpin yang diktator, habis kalian. Kalau diktatormu orang kayak Prabowo masih mending, kalau diktatormu Islam, mampus kalian, saudara ya. Mampus kalian. Itu saran saya ya, sebagai manusia. Bukan saran
bukan suara kenabian ini ya, saya nggak bilang ini suara kenabian. Besok adalah pemilu ya, dan Prabowo bisa nggak menang satu putaran? Berat sekali, saudara. Syaratnya ya, dia harus lebih dari 50%. Syarat yang kedua harus ya tadi 50 dia harus memenangkan 20 provinsi ya. Harus menang 50% di 20 provinsi, saudara. Bayangin. Harus menang di 20 provinsi. Yang 50% itu. Yang ketiga, ya, sebarannya harus di setiap provinsi harus 20% minimum. Ya, minimum harus 20%. Jadi nggak mungkin satu putaran itu nggak mungkin, saudara. Berat. Dan kalau bukan satu putaran, waduh, berat, saudara ya. Berat ya. Harus 20 provinsi, saudara, kamu menang. Ya. Harus menang di 20 provinsi, dan di semua provinsi, kamu harus menang 20%. Wah, itu berat sekali, sangat sulit, saudara. Hampir mustahil itu, saudara. Ya, makanya saya bilang, aduh, persiapkanlah yang terburuk. Ya, apakah Prabowo pasti menang? Orang-orang pada bilang, ya, wah, kamu kenapa ini? Saya bilang, aduh, Pak, belum tentu Prabowo menang, Pak. Belum tentu Prabowo menang. Ya, apalagi nggak mungkin ada yang, katanya Prabowo hanya bisa menang dengan curang. Salah, saudara. PDIP, 01 dan 03 bisa menang kalau curang. Karena kalau sudah di atas kertas, Prabowo pasti menang. Mereka hanya bisa menang dengan curang. Padahal sudah kelihatan jelek banget ya. Tetapi masalahnya, kalau tanpa curang pun 1, 2, 3 ini, ya nggak mungkin, kemungkinannya hanya sekian persen untuk satu kali putaran. Kecil sekali. Bisa, bisa. Selalu ada yang luar biasa ya. Tetapi, ini nasihat saya kepada ya pemirsa yang nonton YouTube ini. Apa yang akan terjadi besok, saudara? Ya bukan nasib saya, nasib kalian. Ini nasib kalian. Saya hanya memberi nasihat. Kita ngeliatnya dari jauh kan jelas banget, saudara ya. Kalau orang-orang Indonesia kalau ditanya di sini, mereka nggak ngerti kenapa milih Ganjar, hanya gara-gara Ahok saja. Ya, ikut-ikutan. Kalau tanya kamu yakin enggak, karena ikut-ikutan, mereka nggak ngerti. Hati-hati, saudara ya. Itu dari saya. Ya. Kalau yang lain mau beda, boleh ya. Terutama ini kita kompor jeblok kita nih harus beda. Kalau nggak beda kita nggak rame di sini. Kita kasih kesempatan kompor jeblok dulu bicara. Ya, kompornya kita nih harus beda. Kalau nggak beda kita nggak jeblok di sini, nggak asik, nggak ada yang nonton nanti. Betul nggak? Pak Teddy, silakan. Waduh.